Beralih ke sorotan lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang pra-peradilan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang dengan agenda mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum digelar di ruang sidang 5 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum PN Jakarta Selatan menegaskan gugatan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak berdasar. Jaksa mengemukakan alat-alat bukti pendukung mulai dari berita acara saksi, analisis ahli, hingga bukti percakapan grup pesan singkat dan dokumen lainnya. Bukti yang dipaparkan merujuk pada penetapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Oleh karena itu, selanjutnya termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Pra-Peradilan ini untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pra-peradilan ini dengan amar putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi dari termohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pra-peradilan karena cacat formil dan bukan merupakan objek kewenangan pra-peradilan. Menyatakan permohonan pra-peradilan register perkara nomor 119 dari PRA dari 2025 dari PN.JKT Selatan tidak beralasan hukum. 3, menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya. Sidang pra-peradilan Nadiem Makarim di PN Jaksel pagi ini dihadiri keluarga Nadiem, mulai dari ayahnya Nono Anwar Makarim hingga istri Nadiem Makarim, Franka Franklin. Sidang hari ini diagendakan untuk mendengarkan jawaban dari Kejaksaan Agung. Sidang dilanjutkan dengan pengajuan replik dan duplik pada Senin siang. Integritas dan hati nurani Mas Nadiem, kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar, dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Mungkin itu aja. Saudara, tim DVI